Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuadrido dari Prodi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya mengenai risiko SDM dalam bisnis di Indonesia. Dalam dunia bisnis, sumber daya manusia atau SDM memegang peranan penting dalam menentukan produktivitas dan daya saing suatu perusahaan. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait SDM, seperti rendahnya keterampilan tenaga kerja dan kurangnya pelatihan yang memadai. Masalah ini dapat berdampak pada perekonomian nasional dan menghambat perkembangan industri. Menurut laporan dari Tempo.co, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, menempati peringkat kelima di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam kualitas SDM jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini, seperti Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami risiko yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya akan membahas identifikasi risiko SDM dalam bisnis di Indonesia, sektor yang terdampak, serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja kita. Tentu saja kita masuk ke dalam identifikasi risiko. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian dan ILO, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, dengan output per pekerja hanya 14 US dollar per jam, jauh di bawah Singapura yaitu 74 US dollar dan Malaysia 26 US dollar. Risiko yang dihadapi meliputi yang pertama yaitu rendahnya keterampilan tenaga kerja, yaitu banyak pekerja belum memiliki keterampilan industri yang cukup untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua, kurangnya pelatihan dan pendidikan vokasi, yaitu masih sedikit tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan teknis berkualitas. Dan yang ketiga yaitu dampak terhadap ekonomi dan sosial. Rendahnya keterampilan tenaga kerja dapat menurunkan daya saing industri nasional. Kemudian penilaian risiko. Dampak dari risiko produktivitas dan motivasi rendah mencangkup yang pertama, dampak ekonomi, yaitu penurunan daya saing nasional karena tenaga kerja yang tidak produktif yang menghambat pertumbuhan industri. Kemudian yang kedua yaitu operasional. Efisiensi kerja yang rendah menyebabkan biaya produksi meningkat, mengurangi keuntungan perusahaan. Dan yang ketiga, dampak sosial yaitu kurangnya keterampilan tenaga kerja mengakibatkan kesenjangan kompetensi dan ketidakmampuan tenaga kerja dalam menghadapi revolusi industri. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan terjadinya dengan kurangnya pelatihan dan pendidikan vokasi. Kemungkinan besar risiko ini akan terus meningkat jika tidak segera ditangani. Kemudian masuk ke dalam mitigasi risiko. Setelah menilai risiko SDM, perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis dan daya saing tenaga kerja nasional. Beberapa strategi mitigasi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama yaitu penguatan program pendidikan dan pelatihan vokasi, yaitu dengan perusahaan dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan dan pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian yang kedua, terdapat penerapan teknologi untuk efisiensi kerja dengan memperkenalkan sistem otomatisasi dan digitalisasi, produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesejahteraan karyawan, yaitu dengan memberikan insentif yang layak
lingkungan kerja yang sehat, serta fasilitas pendukung dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja. Kemudian yang keempat, pelaksanaan program pengembangan SDM berkelanjutan. Perusahaan perlu terus melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan berkala. Dan yang terakhir di sini, kolaborasi dengan pemerintah dan industri, yaitu dengan kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dalam merancang kebijakan SDM yang lebih efektif dapat membantu mengurangi ketimpangan keterampilan tenaga kerja. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengurangi risiko yang muncul akibat kurangnya keterampilan tenaga kerja serta meningkatkan daya saing bisnis di pasar global. Kemudian kita masuk ke dalam sektor bisnis yang terdampak. Terdapat beberapa sektor yang paling terdampak oleh risiko SDM ini, antara lain manufaktur, yaitu keterampilan tenaga kerja yang rendah menghambat adopsi teknologi industri sehingga menurunkan efisiensi produksi. Kemudian teknologi, yaitu kurangnya tenaga kerja yang menguasai teknologi digital menghambat inovasi dan pengembangan industri berbasis teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu retail, yaitu efisiensi tenaga kerja yang rendah dalam layanan pelanggan dapat menurunkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Strategi mitigasi yang diterapkan perusahaan. Yang pertama yaitu investasi dalam pelatihan SDM. Perusahaan dapat memanfaatkan program pendidikan vokasi yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan adopsi teknologi dengan memperkenalkan teknologi yang lebih canggih dan sistem otomatisasi. Efisiensi kerja dapat ditingkatkan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memberikan insentif bagi karyawan. Penghargaan dan insentif bagi tenaga kerja yang berprestasi dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu partisipasi dalam program pelatihan SDM industri. Perusahaan dapat berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan mitra internasional untuk memberikan pelatihan yang lebih terarah kepada tenaga kerja. Kesimpulan dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya keterampilan tenaga kerja menjadi tantangan besar bagi dunia bisnis di Indonesia. Hal ini berdampak pada berbagai sektor industri dan dapat menurunkan daya saing nasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan tenaga kerja. Rekomendasi dari saya yaitu yang pertama, perusahaan harus lebih aktif dalam berinvestasi kepada pelatihan SDM dan program vokasi. Kemudian yang kedua, kolaborasi antara dunia industri dan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih siap kerja. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah dan sektor swasta perlu bersinergi dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas SDM agar daya saing tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia lebih kompetitif dan mampu menghadapi tantangan industri dengan lebih baik. Demikian presentasi saya mengenai risiko SDM dalam bisnis di Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan solusi bagi kita semua dalam mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dunia bisnis. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.